Halo student, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Yuk kita sekarang lanjutin teori terbentuknya Kepulauan Indonesia. Kenapa sih Indonesia karakternya bisa sampai seperti sekarang? Punya banyak ribuan pulau, kemudian punya 5 besar pulau di Indonesia, lalu terletak di garis lintang Katulistiwa, lalu jaraknya dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira kenapa ya? Oke, check it out. Yang pertama, unsur terbentuknya Kepulauan Indonesia dengan karakter yang sekarang ini yaitu adalah tenaga endogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Maksudnya adalah kalau bumi bentuknya bola seperti ini, sebetulnya ada lagi lempengan di bawahnya yang bisa menggerakkan lapisan kerak bumi. Dahulu Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu terpisah lempengannya. Ada lempengan Asia dan lempengan Australia. Pada saat itu masih terpisah sangat jauh. Lalu kemudian lempengan ini semakin bergeser sampai dengan bersebelahan dan menyatu, barulah menjadi Indonesia. Berarti dulu antara Sumatera dengan Sulawesi itu terpisah sangat jauh ya. Walaupun sekarang terpisah secara lautan, tapi dulu betul-betul terpisah sangat jauh. Beda tempatnya, kayak pokoknya dari utara ke selatan lah ya, gitu. Nah, tapi dengan adanya tenaga endogen ini, dari utara ke selatan mulai menyatu, lalu kemudian bertemulah lempeng Indo-Australia, seperti itu. Poin yang kedua yaitu adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini maksudnya adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Ada apa aja tenaga eksogen? Contohnya seperti angin, lalu kemudian air, lalu kemudian tanah. Jadi perubahannya dulu tanah yang sifatnya keras bisa lunak dengan adanya perubahan suhu di sekitarnya, atau tebing yang dulu sangat besar lalu kemudian tergradasi dengan air laut, lalu kemudian semakin kecil sampai dengan hilang. Atau juga dataran yang dulunya masih sangat halus, belum ada bebatuan apapun, semakin lama semakin berbentuk bebatuan, dan semakin lama ada sekitar gunung-gunung bebatuan atau dataran-dataran yang banyak bebatuan. Atau sebaliknya, dari batuan kemudian menjadi tanah. Itu yang disebut dengan tenaga eksogen yang membuat Indonesia seperti sekarang. Ada gunung batu, kemudian ada dataran yang tinggi seperti gunung, ada dataran yang rendah, kemudian ada tanjung, lalu kemudian ada dan banyak lagi pokoknya. Kayak gitu ya, itu tenaga eksogen. Yang ketiga yang membuat Indonesia seperti sekarang ini adalah perubahan iklim. Teman-teman sebelumnya pernah nonton film Ice Age nggak? Ice Age itu kan maksudnya zaman es ya. Nah, itu betul-betul terjadi secara penelitian sejarah. Dulu ada yang disebut dengan zaman Pleistosen, di mana di zaman Pleistosen ini masih sangat iklimnya dingin sekali, dan pada saat itu berarti bisa diprediksikan iklimnya bumi ini masih seperti kutub utara dan kutub selatan. Semakin lama es itu semakin mencair di pertengahan, semakin mencair, lalu kemudian menjadi glacier dan semakin hilang hingga es yang tersisa itu hanya di utara dan selatan, hingga disebutnya kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang di lapisan tengah bumi ini apa nih? Yang di sekitar Indonesia, kemudian Jepang, kemudian lagi ke atasnya lagi Rusia. Kira-kira disebutnya iklim apa ya? Nah, itu kalau Indonesia iklimnya disebut iklim tropis, sedangkan ke atasnya lagi seperti Jepang, Korea, Cina itu disebutnya iklimnya subtropis. Indonesia memiliki 2 musim. Yang pertama adalah musim panas, yang kedua adalah musim hujan. Itu disebabkan karena Indonesia terdapat di iklim tropis, tepat sekali di garis tengah bumi, garis lintang Katulistiwa. Itu juga pasti yang menyebabkan kulit orang Indonesia beda dong ya sama kulit orang Korea. Itu juga yang menyebabkan musim buah di Indonesia lebih banyak daripada musim buah di Korea. Gitu teman-teman. Jadi kita harus bangga dong ya sebagai orang Indonesia dengan iklim
tropis ini semakin banyak buah, semakin banyak keanekaragaman hayati, kemudian semakin banyak keanekaragaman suku, adat, dan budaya. Itu juga sangat dipengaruhi oleh iklim. Yang terakhir yaitu ada letusan gunung berapi. Indonesia terbentuk seperti sekarang, banyaknya pendaki. Kalau sebelum zaman corona, teman-teman pasti pernah mendengar banyak vlog-vlog orang-orang yang mendaki gunung gitu ya, seperti Firsa Besari, kemudian Zawin gitu kan. Itu banyak sekali pendaki-pendaki gunung ya. Nah, itu karena Indonesia punya banyak gunung berapi dan banyak juga yang aktif. Apalagi yang paling dekat sama kita ini ada Gunung Krakatau. Walaupun memang tidak ada yang naik Gunung Krakatau. Yang paling dekat berarti yang di gunung apa yang di Bogor? Ya, itulah pokoknya ya. Makin banyaknya letusan gunung berapi ini sebetulnya di dalamnya banyak zat yang bagus untuk bumi, sehingga ketika letusan gunung berapi ini meletus dan mengeluarkan lavanya untuk daerah di sekitarnya, itu membuat tanah di Indonesia menjadi sangat subur. Ditambah dengan iklim yang hanya 2 tadi, makanya semakin banyak keanekaragaman hayati di Indonesia kayak gitu. Nah, karena letusan gunung berapi ini banyak, Indonesia disebut dengan Circle of Ring of Fire di dunia, dengan gunung berapi terbanyak di dunia. Dalam satu negara Indonesia aja lebih dari 45 gunung berapi yang masih aktif sekarang. Makanya karena kita secara lempengan kita memiliki Circle Ring of Fire di dunia seperti itu. Walaupun kita tepat berada di bawah kompornya dunia, tetapi keuntungannya di atas lempengan bumi ini tanah kita menjadi sangat subur. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau di Indonesia ini di kita lempar biji mangga langsung jadi pohon mangga, kita lempar biji jambu langsung jadi pohon jambu. Kalau nggak diacur-acurin sama hewan ya. Nah, kita hanya nancepin tangkai ubi kayu aja, di bawahnya bisa langsung menjadi singkong. Nah, itu yang membentuk Indonesia sekarang seperti ini. Kita resum lagi, ada berapa faktor? Ada 4 faktor. Yang pertama adalah tenaga endogen, yang kedua adalah tenaga eksogen, yang ketiga adalah perubahan iklim, yang keempat adalah letusan gunung berapi. Oke, sampai situ saja. Ibu berharap mudah-mudahan kamu semakin mencintai Indonesia dan semakin bangga dengan tinggal di Indonesia dan juga paham dengan materi ini. Ya, jangan lupa diisi pertanyaannya, dijawab di kolom pertanyaannya di e-learning dengan benar sesuai dengan kelas masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.